Selamat pagi Bu. Selamat pagi kita semua, silakan duduk. Terima kasih Bu. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan kasih-Nya kepada kita. Jadi Ibu minta Ovin pimpin kita dengan doa. Ibu dan teman-teman, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan perlindungan dari malam tadi hingga pada pagi hari ini. Kami anak-anakmu kembali berkumpul di tempat ini guna melanjutkan aktivitas kami baik sebagai pendidik maupun peserta didik. Kami mohon ya Bapa, dampingi dan bimbinglah kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati kami, supaya dari pagi sampai siang nanti kami dapat belajar dengan baik. Nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Ovin sudah membawa kita dengan doa. Kita duduk kembali. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu hanya sekedar menanyakan keadaan kalian Nanti kalian tunjukkan dalam emoji kalian Ya. tunjukkan bahwa hari ini kalian merasa senang atau kalian merasa bahwa kalian merasa tertekan. Mungkin ada persoalan-persoalan apa yang Anda alami dari rumah datang ke sekolah, atau niat Anda tadi mau ke sekolah mungkin ada yang masih malas-malasan atau datang hanya sekedar-sekedar. Jadi Ibu hitung sampai 3, kita tahan. Tunjukkan emoji kalian dalam bentuk ekspresi kalian Ya, Bu. Emoji. Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tahan. Oke, terima kasih banyak. Kalian sudah menunjukkan emoji kalian dengan merasa bahagia dan Senang. Sebelum itu kita absen dulu kehadiran. Yang tidak hadir hari ini siapa? Oke, terima kasih. Kalian sudah hadir bersama dalam pembelajaran ini. Jadi tidak ada yang tidak hadir, semua hadir semua. Terima kasih banyak untuk kalian. Jadi oke, baik. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita, Ibu hanya memberi sedikit wejangan untuk kalian. Terima kasih bahwa kalian sudah hadir untuk mengikuti pelajaran bersama teman-teman Ya, Bu. Dari rumah kalian punya motivasi. Hari ini saya harus hadir di sekolah untuk melaksanakan pembelajaran apa yang menjadi manfaat bagi masa depan saya. Ya, Bu. Apalagi kalian sebagai seorang calon-calon akuntansi. Ya. Jadi apa motivasi kalian, niat kalian, tujuan kalian untuk hadir di sekolah untuk mendapatkan pelajaran agar bisa berguna untuk apa? Masa depan. Oke, untuk masa depan. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran kita, Ibu hanya sekedar mengingatkan kalian, mungkin materi kita pada pertemuan sebelumnya siapa yang masih ingat? Sandi. pertemuan kita sebelumnya kita mengimpun jurnal umum, buku besar dan rasa sanggup. Oke. Pertemuan kita pada pertemuan kali lalu menyangkut tentang jurnal umum dengan Buku besar dengan rasa sanggup. Oke, terima kasih banyak Santi. Ini sebagai pengantar kita saja ya. Jadi sebelum melakukan pembelajaran kita buat dulu kesepakatan kelas Ya. Kita bikin dulu kesepakatan kelas. Apakah kesepakatan yang sudah pernah kita bangun pada pertemuan sebelumnya kalian mau tetap atau kalian mau merubah? Tetap. Jadi kesepakatan kalian kita pada pertemuan sebelumnya menyangkut tentang Disiplin, saling menghargai, bersama, jujur, tanggung jawab, menciptakan suasana kondusif, berani mengungkapkan pendapat, Menjaga kebersihan. Dari sekian kesepakatan kelas, kita diharapkan untuk tetap mempertahankan dan kita lakukan.
laksanakan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi untuk sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita, Ibu hanya sekedar memberi pertanyaan pemantik sedikit untuk mengingatkan kembali kita ke materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Pertanyaan pertama, bagaimana cara perusahaan untuk mengetahui kinerjanya laba atau rugi? Siapa yang bisa? Jadi cara untuk mengetahui apakah perusahaan memperoleh laba atau mengalami rugi, maka dibuat laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Ya. Bagaimana cara perusahaan untuk mengetahui kinerjanya laba rugi? Itu kita harus mengetahui pendapatan. Mengetahui apa, Eta? Bagaimana cara perusahaan untuk mengetahui kinerjanya laba atau rugi? Ya, Eta. Eta bisa mengulang supaya teman-teman bisa mendengarkan lagi. Jadi cara untuk mengetahui apakah perusahaan memperoleh laba atau mengalami rugi, maka dibuat laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Kalian bisa memahami? Bisa. Pertanyaan kedua, komponen keuangan apa saja yang harus disusun dalam laporan laba rugi? Ini bisa. Komponen keuangan yang harus disusun dalam laporan laba rugi adalah pendapatan, beban, profit, dan kerugian. Komponen keuangan apa saja yang harus disusun dalam laporan laba atau rugi? Itu tentang Pendapatan, beban, profit, dan kerugian. itu ada pendapatan, beban dengan profit serta Kerugian. Itu yang menjadi komponen keuangan yang berada dalam pada laporan laba atau Rugi. Jadi sebelum itu kita ice breaking dulu Ya. Jadi kita berdiri bersama. Jadi ice breaking kita pagi hari ini tentang debit atau kredit. Jadi kalau ibu berbicara tentang, ibu menyebutkan bahwa debit, kalian harus melompat ke Kanan. Kalau kredit, kalian melompat ke Kiri. Oke, kita lakukan. Ibu mulai dengan menyebutkan debit, 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 kredit, kredit, debit, 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 kredit, kredit, debit, debit, kredit, debit, debit, kredit, kredit. Oke, terima kasih banyak. Kalian sudah melakukan ice breaking. Jadi dari ice breaking tadi, ibu juga bisa melihat bahwa masih satu dua orang yang kita belum mengkonsentrasikan pada pelajaran Ya. Kita usahakan konsentrasi pada pelajaran Elemen yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Jadi untuk capaian pembelajarannya, peserta didik dapat menyusun laporan laba atau rugi. Ya. Kalian diminta untuk menyusun sebuah laporan laba atau rugi. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pagi hari ini, setelah proses pembelajaran dengan model project basic learning berdasarkan pendekatan discovery learning, peserta didik mampu pertama menganalisis kertas kerja atau worksheet sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan dengan benar. Ya. Kalian bisa menganalisis kertas kerja atau worksheet. Worksheet itu kata lain kertas kerja Ya. sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan dengan benar. Yang berikut menguraikan prosedur penyusunan laporan keuangan laba atau rugi perusahaan. Menguraikan prosedur penyusunan. Jadi kalian bisa menyusun prosedur penyusunan laporannya. Dari membuat sebuah laporan laba rugi harus ada dia punya berdasarkan prosedur penyusunan. Penyusunan laporan keuangan laba atau rugi. Yang ketiga,
menyiapkan format dan alat tulis dalam rangka penyusunan laporan. Jadi kalau kita diminta untuk membuat suatu laporan, kita juga harus ada formatnya. Ya. Kita mau menggunakan format atau model tipe seperti apa. Terus alat tulis kita juga harus kita siapkan, bukan ketika orang menyuruh kita menulis terus kita alat tulisnya tidak ada. Jadi kita harus menyiapkan alat tulis untuk membuat suatu laporan dengan formatnya. Yang berikut, melakukan penyusunan laporan atau melakukan penyusunan laporan laba atau rugi dengan benar. Halo. Hai. Halo. Oke. Jadi nanti sebelum itu Ibu bagi kalian materi tentang penyusunan laporan. Ya. Oke. Menurut standar akuntansi keuangan yang biasa disingkat dengan SAP, jadi kalau kalian mendengar istilah SAP itu artinya standar akuntansi keuangan. Itu laporan keuangan meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan di Indonesia harus disusun secara aktual kecuali untuk laporan arus kas. Jadi nanti Ibu bagi dalam materi ini. Laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut. Itu menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar. Yang ketiga, untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Jadi laporan keuangan dapat didefinisikan secara jelas dan informasi yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Prinsip penyusunan laporan keuangan. Prinsip penyusunan laporan keuangan. Jadi ini Ibu bagikan dengan materi ini. Nanti sebentar baru kita lanjutkan. Jadi prinsip penyusunan laporan keuangan pertama harus relevan, relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai. Jadi yang kita mau lakukan itu laporan itu harus relevan. Siapa yang tahu arti dari kata relevan? Jadi laporan yang kalian bikin itu harus diuji kembali sesuai atau tidak dengan dia punya data yang ada. Tidak kalian bikin asal-asal saja tidak. Bisa Pak? Bisa. Oke, baik. Dari penjelasan Ibu tadi mungkin ada yang mau bertanya. Oke, kalau kalian belum bertanya, Ibu kita lanjut lagi dengan untuk membuat suatu laporan. Kita di sini Ibu ajarkan ada dua bentuk. Satu tentang single step, yang kedua multi step. Jadi kalian bisa lihat di materi yang kalian pegang itu. Ini contoh bentuk laporan laba rugi yang single. Yang single ini dia ada memiliki pendapatan usaha. Itu kalian bisa lihat pendapatan usaha itu pendapatan dari jasa servis. Contohnya dari ini sebuah bengkel mobil, jasa servis. Yang berikut pendapatan bunga, baru dijumlahkan jumlah pendapatannya, terus dikurangi dengan biaya dengan beban usahanya. Itu beban gaji, beban penyusunan peralatan, beban asuransi, beban perlengkapan. Sampai sini paham? Paham. Jadi apa yang membedakan antara kedua bentuk ini? Dari single step dengan multi step. Yang membedakan ini siapa yang bisa? Halo. Hai. Hai. Halo. Yang membedakan single step dan multi step, pendapatan di single step digabung pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Kalau di multi step, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha dipisahkan. Bisa paham sampai situ? Bisa. Oke, terima kasih. Untuk lebih jelasnya kita bentuk dalam diskusi kelompok, Ya, Bu. Oke. Kita bagi kelompok kita dalam dua kelompok, Kita bagi dua kelompok. Ibu baca dulu dia punya ketentuannya.
Jadi kita bagi dalam diskusi dua kelompok. Materi kita tentang prosedur penyusunan laporan laba atau rugi pada perusahaan jasa. Ya. Kita berbicara tentang perusahaan jasa. Waktu 30 menit Ya. Waktu 30 menit kita diskusikan kelompok dengan materi yang akan dibagikan. Membentuk kelompok sudah. Buka. Yang akan dinilai tadi kalian sudah tahu toh? Ya. Nomor 1. Dari soal yang ada, kita diminta membuat laporan laba rugi dengan menggunakan metode atau bentuk multi-step. Jadi kalian bisa baca dari soal itu, baru kalian tuangkan di dalam kertas kerja kalian Ya. Waktu kita 30 menit mulai dari sekarang. Jadi masing-masing semua kita aktif jangan Ya, sampai ya. jadi penonton, nanti ibu akan menilai. Jadi penilaian itu yang tadi ibu sudah jelaskan. Aspek penilaian itu, keterampilan itu, proses atau cara kerjanya Ya. hasil dari kelompoknya itu memahami BOSIT sebagai sarana penyusunan laporan keuangan, hasil kerja, waktu. Jadi waktu juga menentukan penyelesaian terakhirnya. Jadi skornya 10. Mungkin dalam pengerjaan ada yang mengalami kesulitan, bisa bertanya. Ya, Bu. Ada yang belum paham, bisa tanya ke ibu. Ya. Bisa malu-malu. Halo. Hai. Hai hai. Halo. Oke, semangat Ya, Bu. Oke, waktu kita selesai Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah. Tinggalkan sudah pekerjaan Waktu kita diskusi kelompok sudah selesai. Kita Sudah. masuk ke presentasi hasil diskusi Ya, Bu. Kalian bisa memilih salah satu untuk moderatornya dengan dia punya bentuk kelompoknya. Kita maju presentasi satu-satu kelompok di depannya. Kita minta duluan dari kelompok 1 Kelompok 1 maju dengan dia punya moderatornya. Terus memperkenalkan diri kelompoknya, terus membahas materi kelompoknya. Ya, Bu. Oke. Pada kelompok 1 kita berikan waktu Setelah kelompok 1 kita masuk pada kelompok 2 Ya. Oke. Untuk kelompok 1 kita mulai Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Hai. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan melaporkan hasil kerja kelompok kami. kita sama-sama melihat Ya, Bu. hasil presentasi kelompok 1. Jadi baik teman-teman, saya akan menjelaskan laporan laba rugi mengenai ekonomi kita. Pendapatan dekor sebesar 54 juta. Beban usaha diantaranya beban iklan sebesar 3 juta rupiah, beban gaji pegawai 11.600.000 rupiah, beban perlengkapan dekor 12.200.000 rupiah, beban sewa gedung 3.750.000 rupiah, beban penyusutan peralatan dekor 600.000 rupiah. Jadi jumlah beban usaha sebesar 31.150.000 rupiah. Laba usaha didapat dari pendapatan dekor dikurang dengan jumlah beban usaha, dapatnya 22.850.000 rupiah. Untuk mencari laba bersih
laba usaha ditambah dengan pendapatan di luar usaha dapatnya Rp29.700.000. Sekian, terima kasih. Terima kasih, kita beri aplaus dulu. Terima kasih Sandi dan Ray yang sudah membawa kita dengan hasil diskusi mereka pada kelompok 1. Jadi kalian bisa melihat hasil yang mereka tayangkan pada papan tulis ini dari laporan laba rugi Nyonya Evita, Oma Dekor. Di sini kita lihat bersama ya, pendapatan dekor yang diperoleh dari Nyonya Evita itu dalam satu periode itu sebesar 54 juta. Sebesar 54 juta. Terus ada beban usahanya. Itu beban usaha itu ada beban iklan. Beban iklan yang kalian lihat ini sebesar 3 juta. Terus beban gaji pegawai sebesar 600. Beban perlengkapan dekor sebesar 2.200. Beban sewa gedung 3.750.000. Terus beban penyusutan peralatan dekor sebesar 600.000. Jumlah dari beban usaha yang ada sebesar 31.150.000. Sampai sini kalian paham? Paham. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri aplaus sekali lagi. Kelompok 1 silakan duduk kembali. Kita lanjut dengan kelompok 2 ya. Pada waktu diberikan. Aku tambahnya saja. Jadi baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pendapatan Oma Dekor. Yang pertama, pendapatan Oma Dekor sebesar 54 juta. Beban usaha terdiri dari beban iklan sebesar 3 juta, beban gaji pegawai sebesar 600, beban perlengkapan dekor 12.200, beban sewa gedung 3.750, beban penyusutan peralatan dekor sebesar 600. Jumlah beban usaha 31.150.000. Dari pendapatan sewa sebesar 6 juta, pendapatan bunga sebesar 850. Jumlah dari pendapatan di luar usaha sebesar 6.850. Untuk mendapatkan laba bersih, jumlah beban usaha ditambah laba usaha, hasilnya Rp29.700.000. Oke, terima kasih banyak untuk Eni dari kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka ya. Kita beri aplaus dulu sekali lagi untuk kelompok 2. Pekerjaan bisa kalian tinggalkan di sini, supaya ibu bisa menilai. Pekerjaan tadi dari kelompok 1. Ini biar kalian sudah mulai. Jadi tadi ibu sudah menjelaskan ini draft dari sebuah laporan laba rugi dengan menggunakan bentuk multi-step. Ya, ibu melihat kalian sudah memahami. Dan nanti ibu mengajukan pertanyaan, mungkin ada kendala dalam mengerjakan laporan laba rugi. Tapi kalian sangat punya, kalian melakukan dan menginput dan membuat suatu laporan laba rugi dari transaksi yang ada. Oke? Jadi dari hasil presentasi kalian, ibu minta kalian bisa membuat suatu kesimpulan. Siapa yang bisa bikin? Saya. Oke. Biar langsung bicara. Untuk mencari keuntungan laba rugi, untuk mencari keuntungan dalam laporan laba rugi, kita harus mengetahui pendapatan dan beban-beban dalam satu periode sebelumnya.
Oke, terima kasih Santi. Kurang dengan pendapatannya ya, untuk mendapat laba usaha. Dari laba usaha yang ada, kita kurangi lagi dengan pendapatan di luar usaha. Jadi untuk menguji kembali, apakah kalian tadi sudah memahami? Ibu segera bertanya ulang lagi. Kita singkat ya. Apa yang dimaksud dengan pendapatan? Yang bisa jawab. Pendapatan adalah keuntungan yang diperoleh. Pendapatan adalah keuntungan yang diperoleh. Jadi dari penilaian tadi, untuk hasil pemilihan tadi, proses atau cara kerjanya, Ibu melihat proses dan cara kerjanya itu kalian memahami worksheet sebagai sarana penyusunan laporan keuangan. Ya, jadi tadi Ibu sudah mengamati dalam diskusi kelompok itu, kalian sudah memahami ya. Jadi Ibu harap kalian tetap semangat ya. Ya, Bu. Semangat tidak? Semangat. Jadi kita refleksi sedikit ya. Ya. Dalam pembelajaran, apakah ada kendala pada kegiatan pembelajaran? Apa semua peserta dididik dengan kegiatan pembelajaran? Apa kesulitan peserta didik yang diidentifikasi pada kegiatan pembelajaran? Atau peserta didik yang memiliki kesulitan? Dari hasil pengamatan Ibu refleksi ini, Ibu melihat kalian sangat aktif ya. Yang kami sudah pelajari adalah cara membuat laporan laba rugi. Oke, terima kasih. Kalian mengerjakan lagi 3 nomornya. Ya. Untuk bagian dari post test. Ya. Sudah? Ada buku tadi? Oke, waktunya selesai. Ya, kita kumpulkan tugas kalian. Satu orang kumpul. Itu sebagai post test ya. Ya. Kumpul semua. Oke, pembelajaran kita pagi hari ini sampai di sini ya. Ya, Bu. Jadi Ibu memberikan memang materi untuk pertemuan berikutnya. Kalian catat pertemuan untuk berikutnya. Ya, Bu. Itu tentang perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas sudah, atau perubahan modal dengan laporan posisi keuangan. Sudah. Oke, itu untuk materi kita untuk pertemuan berikutnya. Oke, selamat siang untuk kita semua. Kita akhiri pembelajaran kita. Kita atur dulu kursinya dulu. Ini kembali itu alat kalkulator buku buatan tadi bukan baik. Kita dengan baik. Sambil ini kita tutup dengan doa ya. Ya. Kalau kita dengan doa. Ayo, Bu. Hah? Benci. Oke, kita tutup dengan doa. Sama-sama menutup dulu mengajar doa dan membacakan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa dan surga, tidak syukur kami Tuhan kepadamu, karena Engkau telah membimbing kami dari tadi pagi hingga siang. Sekarang kami pulang, yang akan dan perjalanan akan tiba di rumah kami dengan selamat. Namun kami puji kini sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita kondisikan dulu ruang kelas kita dengan baik. Ambil kembali posisi kursi dengan baik. Mesti rapikan dulu. Oke, sebelum kita meninggalkan kelas. Oke, selamat pagi untuk kita semua.
Salam dan bahagia. Kita sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Ya, Bu. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini yang begitu sangat